Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian akidah. Kali ini adalah mimpi, tentang mimpi, ar-ru'ya wal ahlam. Ya, mimpi dilihat dari sudut akidah. Mimpi itu apa artinya? Mimpi itu diartikan dengan mayura fil manam, apa-apa yang disaksikan ya waktu tidur. Jadi pengalaman yang dilihat pada waktu tidur. Walakin ghalaba istimalul hilm fima yara minasyarr wal qabih kama ghalaba. Begitu juga arti ru'ya itu sama dengan hulum. Nanti bentuk zamannya ahlam. Wama kunna bi ahlamil bi alimin. Kami tidak ngerti tentang ahlam. Ya, waktu itu di zaman Firaun, ya, Firaun pun mimpi. Firaun mimpi kan? Nah, kemudian dipanggillah para ahli tabir untuk memecahkan, menafsirkan apa mimpinya itu. Maka dibadek, nanti akan ada orang yang menggulingkan kekuasaanmu. Berarti mimpinya benar. Ya, begitu juga Nabi Yusuf. Dia mimpi, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Surat 12. Aku melihat waktu tidur 11 bintang dan matahari sujud kepadaku. Nah, ini disampaikan kepada ayahnya Yakub. Maka Yakub pun memberi tafsir bahwa 11 yang dimaksud di situ adalah saudara-saudaranya. Matahari adalah ayahnya. Itu sujud kepada Yusuf. Artinya Nabi Yusuf akan lebih mulia daripada ayah dan saudara-saudaranya. Nah, di kemudian hari terbukti. Ya, itulah mimpi-mimpi yang pernah disampaikan dalam Al-Quran. Tapi dalam risalah yang ditulis oleh Hasan Al-Banna, apa-apa yang kita lihat dalam mimpi itu tidak boleh menjadi kepastian hukum. Ya, contohnya kita kehilangan barang karena terus dipikirin, muncul dalam mimpi barang itu dicuri oleh seseorang yang kita kenal. Ya, bangun tidur lalu kita menuduh, nah itu nggak boleh. Ya, jadi mimpi tidak boleh dijadikan dasar hukum. Itu menurut risalah yang ditulis 40 masalah apa gitu ya, oleh Al-Banna. Tapi yang memang krusial itu adalah tentang ini apa silsilah, tentang tawasul. Tawasul. Beliau tidak memasukkan tawasul doa dengan memanggil nama ya. Contohnya dengan popularitas
Abdul Qadir Jailani kan, orang bijahi, jahi itu kan popularitas. Bijahi Syekh Sultanul Aulia, rajanya wali-wali, Abdul Qadir Jailani. Itu namanya tawasul. Tawasul yang beredar di masyarakat. Tapi ada juga tawasul yang benar, ya, untuk mendapatkan ijabahnya doa diperlukan 3 hal, tuh kan? Doa, sedekah, silah. Nah, itu yang benar. Memanggil nama Allah, contoh ya Rahman, ya Rahman. Kalau kita sakit, ya Syafi, ya Syafi, sesuai dengan namanya. Itu yang benar. Tapi tawasul doa, memanggil nama, itu tercantum dalam Risalah Al-Bana, tidak dianggap sebagai syirik menurut beliau. Tapi apa masuknya? Fil kafiyati doa, cara saja, cara berdoa. Kalau saya nggak begitu setuju, karena masalah akidah itu masalah yang riskan, lebih baik jangan. Begitu juga yang dipanggil nama-namanya ini bukan nama yang nggak cocok, nama yang cocok gitu. Ya, artinya kenapa harus Abdul Qadir Jailani? Siapa beliau? Apakah beliau sebagai aktor sejarah? Nggak ada gitu. Tiba-tiba jol aja beliau. Bahwa beliau memang ulama terkenal, iya. Tapi yang jauh terkenal lebih banyak. Contohnya, kenapa tidak Imam Syafi'i gitu? Imamnya sendiri, anehnya gitu loh. Ya, dengan Imam Syafi'i, nggak pernah disebut aneh gitu. Nah, inilah disebut keanehan ini, ya, rata-rata karena tidak berdasarkan ilmu. Jadi kalau kita menghadapi orang yang nggak punya ilmu, ya capek sendiri. Ya. Mereka berbantah-bantahan, membela pendapatnya. Kita juga tahu yang benar yang mana. Susah, jadi nggak ketemu. Nah, kita kembali ke sini. Jadi kalau ini dilihat dari sisi akidah. Ikhtalafat ulama fi ta'rifi birru'ya. Dalam definisi mimpi sendiri, ya, ulama berbeda pendapat. Artinya mimpi yang boleh direken, mimpi yang bisa diperhitungkan. Kalau mimpi kita kan kebanyakan mimpi nggak benar tuh. Apa mimpi yang real? Apa? Mimpi apa? Kencing. Mimpi yang benar-benar basah. Atau mimpi berhubungan. Benar ya. Tapi mimpi itu sebagai tanda dari dewasa. Pernah dengar nggak? Mimpi bagi laki-laki itu salah satu tanda kedewasaan. Ciri-ciri balik gitu. Kalau Anda pernah alamatul buluk, pernah dengar alamatul buluk di fikih, itu salah satunya mimpi. Sejak kapan seorang anak dianggap dewasa sehingga sholat bukan lagi sunnah tapi wajib? Ya, kalau anak-anak kita sholat, meramaikan masjid, itu pahalanya diberikan pada orang tua. Sehingga mereka buat ribut juga yang salah orang tua. Wajar nggak tuh? Wajar, karena di masyarakat juga sama. Kalau dia ngerusakin barang kan yang tanggung jawab orang tua kan. Ya kan? Kalau yang di bawah umur, penjaranya juga beda. Yang disalahin orang tua, sudah memberikan pendidikan belum? Kalau dia ngerusak barang orang, yang nanggung kan orang tuanya. Nah, begitu juga mereka sholat di masjid, yang dapat pahala orang tua. Tapi sejak kapan sholat itu wajib? Salah satunya adalah mimpi. Kalau dia sudah bermimpi bersetubuh anak nih, berarti dia wajib sholat. Kalau nggak salah ada 3 tuh ya. Pertama mimpi tadi. Yang kedua paling tinggi, kalau nggak ada tanda-tanda sama sekali, dibatasi oleh umur, yaitu 15 tahun. Kalau udah 15 tahun ada mimpi ya, ada perubahan fisik atau enggak, 15 dipastikan dewasa. Saudara sekedar tahu, ukuran dewasa di berbagai negara itu beda-beda. Kalau nggak salah Belanda itu menetapkan 25 dewasa itu.
Atau ada yang menentukan 21 tahun, sehingga film-film dewasa itu 21 plus tulisannya. Ada yang menentukan 18 plus 17. Kalau Indonesia menetapkan 17 sebagai wajib punya KTP, ya kan? 16 atau 17? 17 ya. 17. Punya KTP. Nah, itu berarti dianggap dewasa. Kita kembali ke sini. Yang kedua, keluar bulu ari. Ya, kalau bahasa kasarnya jembut, kasar dianggap. Kalau bahasa Indonesia yang halus, bulu ari ya. Bulu ari namanya. Nah, itu tanda sudah dewasa, baik laki atau perempuan. Kalau Anda ingat kapan Anda dewasa, suaranya berubah, itu mulai tanda-tanda. Suaranya berubah, terus buat dadanya kenceng, keras bukan baik. Mungkin Anda ingat nggak itu? Nah, kemudian lama-lama lembek lagi. Itulah mulai dewasa. Apa yang menjadi perbedaan? Faminhum man khassaha bima yakunu minal mulk minal malikil mursal minallah, minal malakil mursal minallah. Ada yang mengatakan ru'ya itu, mimpi itu adalah jika yang datang malaikat. Nah, itu baru mimpi yang direken. Ya, kalau yang lain-lain itu ya kata orang bunga tidur. Faqala fi ta'rifiyya annaha amsalun madrubatun yadriballahu lil 'abdi bihasabi isti'dadihi wa ulfi ala yadi malakir ru'ya. Sehingga mereka mendefinisikan apa-apa saja yang dilihat seseorang saat dia tidur, tergantung kemampuan dari orang ini. Ya, kalau dia cerdas, mimpinya cerdas. Kalau dia rendah, mimpinya rendah, kualitas mimpinya. Dan itu disampaikan oleh malaikat mimpi. Jadi mimpi itu menurut definisi ulama ini disampaikan oleh malaikat mimpi. Ya, tapi karena ini soal gaib, perlu ada dalil kan? Gaib tidak ada yang tahu kecuali Rasulullah. Maratan yakunu masa madruban wa maratan yakunu nafsun mara'ah ra'i fayutabiqul waqi mutabaqatul ilmi li ulum lim ma'lumihi. Tapi ada yang mengatakan itu diilhami oleh malaikat, ada yang mengatakan diilhami oleh pikiran-pikiran dia, memorinya. Jadi artinya orang tidak mungkin memimpikan sesuatu yang dia nggak tahu, mimpi yang dia sendiri nggak tahu. Karena itu hasil rekaman sehari-hari. Nah, itu sebagian orang ngomong gitu. Wa minhum man arafaha bima ya'umu anwa'aha faqala ru'ya idrakan ala kala fi qalbil abdi ala yadi malakin aw syaitan imma bi asma'iha aw haqiqatiha wa imma yaknaha ayyu bi ibaratiha wa imma takhlid. Tapi ada yang mendefinisikan mimpi itu ada dua. Ada yang diilhami oleh malaikat, ada yang diilhami oleh setan. Ya. Sehingga seseorang melihat dengan jelas atau dengan kiasan-kiasan, ibarat-ibarat. Saya nggak ngerti apa maksudnya gitu kan. Nah, sehingga Fir'aun perlu mengundang tabir mimpi karena nggak jelas. Wal hilmun ismun lima yarahul insan. Ini enggak ya. Hakikat. Ma yarahul insan fi manamihi fin ashkhasin wa ahdatsin aw ghairiha min haqqi fa inna ma hiya amsilatu tikal haqqi allati ra'aha. Mimpi yang dialami seseorang itu sebenarnya apa-apa yang pernah ditangkap oleh inderanya. Dia sehari-hari pernah lihat, pernah dengar, kemudian ingatan itu muncul kembali. Tuh ya. Wa kana sayakalahikan, kadangkala apa yang dia lihat dalam mimpi itu juga menjadi tanda akan terjadi sesuatu.
Nah, nanti akan dijelaskan nanti menjelang hari kiamat, ya, banyak orang mukmin yang bermimpi. Mimpinya bisa sama. Jadi nanti menjelang hari kiamat, orang mukmin dengan yang lain membahas tentang mimpi. Kamu juga mimpi, kamu juga. Itu Allah memberikan firasat. Kalau sekarang kan Anda nggak mimpi kan? Nggak setiap hari mimpi kan? Nah, nanti di dekat-dekat hari kiamat akan terjadi banyak mimpi. Ya mungkin itu cara Allah menolong ya, karena kan sudah tidak ada nabi kan. Kalau ada nabi bisa diberitahu, bentar lagi gitu kan. Nanti akan banyak begitu orang ngobrol, mimpinya sama kita. Itu ciri mendekati kiamat. Nanti ada keterangan ini. Bagaimana hadis-hadisnya? Dari Abi Qatadah. Nah, dalil-dalil sekarang. Allah menyampaikan dalam surat 48 ayat 27, surat Al-Fath. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq. Sungguh-sungguh Allah telah membenarkan Rasulnya. Membenarkan apa? Ru'ya, mimpi. Membenarkan bahwa mimpi Rasulullah itu bil haq, adalah hak. Apa isi mimpi Rasulullah? La tadkhulunnal masjidal haram, bahwa kamu akan masuk Masjidil Haram. Ya, insya Allah, jika Allah kehendaki. Tapi masuknya bukan perang. Aminin, aman. Tuh. Muhalliqina ru'usakum, kamu mencukur rambut-rambut kamu. Wa muqassirin, atau mengurangi, memangkas. La takhafun, tidak dalam keadaan takut. Nanti kamu akan masuk Masjidil Haram dalam bentuk ibadah. Ini sesuatu yang di zaman lalu itu dianggap mustahil. Masa sih? Nah, tapi itu terjadi. Ya, masuk ke Mekah, tidak ada perang, semuanya tunduk pada Islam. Tidak ada orang Arab yang waktu itu ada di Mekah, melainkan mereka menyatakan diri sebagai Muslim. Maka itulah turun surat Idza jaa nasrullah wal fath, apabila datang pertolongan Allah dan futuh. Ya, ra'aitan wa ra'aitan nasa yadkhulun, dan kamu lihat orang berbondong-bondong fi dinina afwajan, masuk ke dalam agama Allah secara afwajan, berbondong-bondong, rombongan-rombongan, bukan satu-satu. Kalau kita masuk Islam ada sih di sini, tapi nggak tahu udah berapa tahun itu jaraknya, jarang. Udah jarang satu pisan. Dulu berbondong-bondong, kayak orang antri mau beli tiket, ya, fasabbih. Nah, tapi Allah memberi petunjuk pada Rasulullah untuk bertasbih, bukan euforia. Bertasbih. Kenapa bertasbih? Karena dalam peralihan ketidaktenangan menjadi tenang, kekacauan menjadi tidak kacau, itu pasti ada gesekan. Gesekan yang membuat orang sakit hati. Dalam peralihan kepemimpinan pasti ada yang dongkol. Kedongkolan itu boleh jadi dibuat oleh orang yang tidak merasa bersalah. Dia nggak berniat salah, tapi terjadi gesekan. Nah, maka kita diminta untuk fasabbih, ya, bihamdi rabbika wastaghfir, dan istighfar. Nah, itu bedanya tuh. Orang Islam tidak menyambut kemenangan dengan euforia. Ketika Mesir ditundukkan, perintah dari komandan itu, kamu masuk dengan muka tertunduk.
Ya, jadi perintah dari komandannya, kamu masuk ke negeri itu, mereka sudah nyerah, penduduknya sudah nyerah. Tapi si prajurit ini diminta untuk menghadapi rakyat yang ketakutan itu dengan muka tertunduk. Nggak melotot, nggak. Gagah gitu. Kan orang takut mengkert, udah dikuasai, ketakutan menanti apa tindakan mereka. Tapi perintah komandan, kamu tunduk. Nah, itu perilaku yang sangat sopan sekali. Makanya masuknya prajurit-prajurit Islam itu tidak pernah ada tuduhan disebut menjajah. Anda pernah dengar nggak? Dijajah oleh Muslim gitu. Nggak pernah dengar kan? Kalau kita kan dijajah Portugis, jajah Belanda, itu kan disebutnya penjajahan. Ya, dijajah itu kan konotasinya negatif kan. Tapi masuknya orang Islam sama orang asing, orang Arab kan asing ke Indonesia, ini tidak disebut penjajahan. Dalam bahasa Islam disebutnya futuh. Futuh itu kan membuka, bukan istimar. Istimar itu kan menjajah. Nah, kita lanjutkan. Tuh dalil-dalilnya. Jadi ini mimpi. Rasulullah bermimpi masuk Masjidil Haram. Ternyata mimpinya dibenarkan oleh Allah. Mimpimu itu akan menjadi kenyataan. Wa an Aisyata ummul mukminin, dari Aisyah beliau berkata, qalat awwalu ma budi'a bihi Rasulullah minal wahyi ar-ru'ya salihah fi naumi. Awal wahyu yang sampai kepada Rasulullah itu bentuknya mimpi. Jadi awalnya itu mimpi. Fakana la yara ru'ya ila ja'at misla falaki subh. Tidak ada mimpi yang dialami oleh Rasulullah ketika diceritain kecuali menjadi benar. Coba kalau Anda setiap mimpi menjadi kenyataan, gimana? Kita aman apa terancam? Ya tergantung Anda. Kalau Anda setiap mimpi cerita sama orang, wow, ini mimpi apa terancam ini? Ya. Ini mimpi ini bisa menjadi ancaman. Karena kadang-kadang mimpi itu disampaikan oleh orang menyudutkan orang lain itu. Ini mimpi apa rekayasa itu? Sampai pernah mau diadili. Kalau mau mimpi diadili bagaimana? Nah, karena disampaikan di depan publik, dianggapnya menyudutkan. Nah, kita lanjutkan. Qala dari Abi Qatadah anna Nabiya qala, Nabi pernah berkomentar tentang mimpi. Ar-ru'ya salihah minallah. Mimpi yang benar itu dari Allah. Jadi Islam juga membenarkan adanya mimpi. Artinya tidak semua mimpi itu bohong. Ya, mimpi itu juga ada yang benar. Wal hilmu minasyaitan, sementara hilm itu dari setan. Jadi mimpi ini ada yang dari Allah, ada yang dari setan. Fa idza haluma ahadukum hilman yakhafuhu falyabasik an yasari. Kalau Anda bermimpi buruk, maka meludahlah ke arah kiri. Wal yata'awad billahi min syariha fa innaha la tadurru. Dan berlindunglah kepada Allah, jangan sampai terjadi. Maka sesungguhnya mimpi yang buruk itu tidak akan menjadi kenyataan. Jadi saudara, kalau kita mimpi buruk, jangan diceritain orang. Ya, kita begitu bangun, ya Allah, kok begitu? Kita berlindung pada Allah, ya Allah, semoga Engkau lindungi aku, jangan sampai begini. Terus katanya meludah ke kiri. Tapi kalau kita di atas ranjang ya jangan diludahin. Kira-kira aja tuh. Katanya meludah ke kiri. Maka menurut Rasulullah tidak akan membuat madarat. Dari Abi Hurairah anin Nabi, dari Abi Hurairah dari Nabi, qala idza qaraba zaman. Nah ini, apabila zaman sudah dekat. Yang dimaksud zaman di sini adalah waktu kiamat. Ya.
Lam takat ru'ya muslim yakdzib. Hampir semua mimpi umat Islam benar. Tuh. Umat Islam selalu mimpi benar. Nah, ini mungkin ya, pertolongan dari Allah ya, supaya kita siap-siap lah gitu kan. Wa asdadukum ru'ya asdakum hadithan. Orang yang paling saleh itu justru yang paling benar mimpinya, paling tepat. Wa ru'ya salasatun, mimpi ada 3 ya. Ini sabda Rasulullah. Ru'ya salihah busyra minallah. Kalau mimpinya itu yang benar, mimpi baik, berarti itu kabar gembira dari Allah. Wa ru'ya tahzin, dan mimpi buruk itu minasyaiton, dari setan. Kalau kita mimpi buruk, itu mimpi inspirasi dari setan. Wa ru'ya mimma yahdusul mar'u nafsuh, serta mimpi yang menjadi keinginan seorang, menginginkan sesuatu nggak kesampaian, jadi datang dalam mimpi ya, kepengen apa, Anda memimpikan apa, nah, tiba-tiba kita keimpen gitu. Contohnya apa nih sekarang yang dimimpikan? Kalau dulu belum punya jodoh, memimpikan pasangan. Yang menjadi keinginan tertinggi Anda saat ini apa? Rumah kan udah punya, jodoh udah punya. Mau kedua, mau ketiga. Yang sekarang dijadikan keinginan tertinggi itu apa? Kalau dibuat list tuh, hidup sehat, mimpi, contohnya jadi Power Ranger. Contohnya gitu kan. Kalau sudah semakin berumur, mimpinya nggak aneh-aneh ya, keinginannya sederhana, hidup sehat. Iya kan? Tapi kalau Anda sudah tidak punya mimpi, itu nanti dimusnahkan oleh Allah. Saya udah nggak punya mimpi, nggak kepengen apa-apa lagi, ya. Lah berarti tugas Anda hidup di dunia sudah selesai. Iya, balik sebaliknya. Ngerusak pemandangan kan. Ya, bolak-balik nggak punya mimpi. Berarti kan tidak ada yang diperjuangkan, lemes jadinya. Jadi harus ada mimpi, ingin menjadi hafal Quran sekian, tetap harus ada mimpi. Apalah yang menjadi keinginan tertinggi sekarang ini apa? Kita kembali dari Jabir, anna Rasulullah qala li Arabin ja'ahu. Suatu saat ada orang Arabi. Arabi ini adalah tanda dari orang urakan ya. Orang yang tidak berpendidikan datang kepada Rasulullah. Faqala, inni halumtu anna ra'si quti'a wa ana attabi'uhu. Fajazarahu Nabi wa qala, saya mimpi kepala saya putus. Kepala saya potong, dan saya mengikuti kepala itu pergi kemana. Lalu gimana komentar Rasulullah? Diusir. Jadi ceritanya aneh. La tukhbir bitala'ubi syaitan bika fil manam. Kata Rasulullah, jangan ceritakan aku ya, permainan setan dalam mimpi. Nah, itu ya. Tala'ub ini dedolanan setan. Itu mainan setan tuh begitu. Jangan ceritain ke saya. Wa fi riwayatin fi sahih, tapi dalam sebuah riwayat sahih ya, fadahikan Nabi tidak marah. Mungkin ini kasusnya lebih dari satu ya. Ada juga yang semacam itu, tapi Nabi menyambutnya dengan tertawa. Ketawa. Waqala, lalu beliau bersabda, idza la'iba syaitan bi ahadikum fi manamihi fala yuhaddits bihin nas. Jika setan bermain-main dengan kamu
apabila setan bermain-main denganmu pada tidur, maksudnya setan itu mengisi mimpimu, maka jangan ceritakan pada seseorang. Jadi kalau kita mimpi buruk jangan ceritain orang, ya. Itulah, ya. Jadi sampai mimpi aja diatur. Betapa lengkapnya ajaran Islam, ya. Nanti ada lagi gembira juga diatur. Gembira. Gembira aja diatur. Jangan sampai kita gembira di atas penderitaan orang. Seperti Palestina dibunuhi. Kita senang, itu tidak boleh. Meskipun Palestina itu bukan muslim. Meskipun, apalagi muslim maksud saya. Apalagi muslim. Kalaupun Palestina bukan muslim ini diperlakukan dengan tidak manusiawi, ya, dia tidak punya senjata, dibunuhi, kita pun tidak boleh gembira. Tuh. Nah, ini yang suka dilanggar kita kan, ada orang jatuh, syukur. Enggak boleh itu. Tuman. Duh. Oh iya, orang menderita kok disyukurin. Itu tidak boleh. Tuman sih. Kita sering sama anak sendiri kadang-kadang begitu. Tuman. Barang kelajon maka kata bahasa sini. Ya. Luka segala, yang nyesel orang tuanya. Dasar kamu. Orang hati-hati. Jatuh umpamanya. Kita malah syukurin. Ya, jadi kita tidak boleh. Jadi sampai mengapresiasi yang tidak pada tempatnya, itu ada aturannya. Betapa lengkapnya Islam. Apa baik diatur. Makanya beberapa orang ruwet. Ini yang bikin ruwet ini guru-guru ngaji. Makanya dia nggak ngaji supaya bebas, supaya gak ruwet. Seneng aja diatur. Ini diatur. Mimpi aja diatur, mimpi diatur. Ya kan? Kalau mimpi buruk jangan cerita-ceritain. Kan ada tuh ayatnya tuh. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nikmat itu kan seneng. Kalau seneng ceritain. Lawan dari seneng kan sedih. Nggak ada ayatnya. Di situ nggak ada. Adapun kalau bukan seneng jangan ceritain, nggak ada. Wa amma bi ni'mati rabbika, adapun nikmat Tuhanmu ceritakan. Jadi pengalaman religius tuh. Nah, ini kalau tentang pengalaman religius itu menjadi kebiasaan waktu di apa itu binaan agim apa Darut Tauhid, itu menjadi permulaan kajian. Kan yang hadir tuh berbagai latar belakang. Siapa yang punya pengalaman religius, ya, diberi waktu 10 menit, mereka cerita. Tuh. Apa ceritanya? Waktu itu dia nakal, dalam suatu kesempatan mendapat musibah, tapi dari musibah itu saya mendapat cahaya. Dia cerita, oh begitu. 10 menit dia cerita. Ini orang kagum, oh begitu. Ternyata begini, begitu, hidup itu. Kita kembali sini. Sekarang pendapat-pendapat ulama. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, an-naim yara syai'an wa tilkal umur laha wujudun wa tahqiq, lakin hiya khayalat wa amsilat. Fala ma'azaba fa dhannaha ra'i nafsal haqa'iq kalladhi yara nafsahu fi makan akhar yukallimu amwatan wa yukallimunahu. Kata Ibnu Taimiyah, seseorang melihat pada waktu tidur apa yang dia lihat sesungguhnya dia sudah pernah lihat pada kenyataannya. Jadi maksudnya mimpi itu nggak jauh dari kehidupannya. Jadi apa-apa yang dia lihat pasti pernah dia lihat sebelumnya, atau boleh jadi ini adalah rekaman yang diulang. Ya, yang tersisa dalam otak kita, nggak tahu, nggak kesampaian atau gimana, kita masih ada nggak plong gitu ya, sehingga itu datang lagi dalam mimpi. Kata beliau, seperti orang yang melihat dirinya di suatu tempat, ya, lagi ngobrol dengan orang mati. Wa yaf'alu umuran katsira, dan melakukan suatu tindakan-tindakan yang menurut dia mustahil.
Tapi kadang-kadang ada benernya itu. Contohnya orang haji, saya melihat kamu, saya melihat kamu. Nah, biasanya yang dilihat orang itu nggak lama kemudian berangkat. Kita kembali ke pendapat-pendapat ulama. Ya, menurut Ibnu Taimiyah, watil kasura allati ra'ah mithalu daru sautiyah, seperti dia dalam mimpi mendengar suara tertentu, itu boleh jadi hayalan. Jadi sisa-sisa ingatan saat dia sadar. Hatta dzana anna dzalika mithal huwa nafsu falamat thaba ilaihi aqlu alima anna dzalika khayat wa masalat. Wa qala Ibnu Qayyim mengatakan ru'yal insan wahyun, ru'yal anbiya wahyun. Mimpi nabi adalah wahyu. Contohnya mimpinya Nabi Ibrahim. Ya kan? Ketika menjadi asal usul kurban, ya kan, beliau, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku, karena anaknya ini nabi, beliau nabi. Ya, kalau nggak selevel nih kayaknya akan terjadi komunikasinya nggak lancar. Tapi karena beliau nabi, anaknya nabi, sambutannya bagus. Wahai anakku, semalam aku bermimpi menyembelihmu. Tidak menyebutkan membunuh, menyembelih. Ini arafil manam anni adzbahuka, aku menyembelihmu. Kalau orang kan membunuh kan, bukan menyembelih kan? Menyembelih apa membunuh? Kalau menghilangkan nyawa orang, lebih cenderung dimanai membunuh, qatala biasanya. Tapi ini digunakan kata adzbaha yang biasanya buat binatang. Aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Yang namanya mimpi kan nggak bisa diatur. Aku mimpi menyembelihmu. Nah, karena lawan bicaranya ini nabi, nyambung, satu frekuensi. Apa kata anaknya? Ya abatif al matuk maru, wahai ayahanda, laksanakan mimpi itu. Kan mimpi. Coba sekarang kejadian itu antara ayah dan Pak Hilman. Ya, ayah Pak Hilman, Hilman, semalam bapak mimpi menyembelihmu. Gimana tuh? Ah, bapak ini. Pasti begitu. Lah wong mimpi kok. Maksudnya kan ini satu level. Jadi kalau diartikan mimpi itu berarti keinginan yang tinggi. Saya memimpikan, tuh kan? Maka sekarang nggak usah adegannya seperti itu adegan yang tragis kan, adegan yang kekeluargaan. Waduh, kita ngimpi mangan martabak. Itu walaupun dia bergumam sendiri, itu menjadi wajib buat kita mewujudkan. Karena kita ingat Nabi Ibrahim gitu kan. Kita duduk sebagai Ismail, sebagai anak. Waduh, berarti bapak menginginkan itu. Waya emang kenen mah enak dimangan soto gitu. Laksanakan. Berarti mimpi orang tua itu perintah. Gitu. Kali itu kan nuansanya negatif menyembelih, kali ini nggak seberapa. Tuh. Kalau namanya menyembelih itu kan menghabiskan modal. Ya kan? Menghabiskan modal. Coba kalau orang tua Anda, bapak Anda, kita kepengen dinian duit sing ana ning dompet sireku. Kira-kira kita mau nggak nyerahin semuanya? Sebagian pasti, tapi kalau Nabi Ismail semuanya. Kan menyembelih itu kan berarti menghabiskan semua. Ya. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapati aku orang yang sabar. Bagaimana mungkin ya seorang Ismail mengkonfirmasi mimpi menjadi kenyataan gitu. Walaupun kemudian Allah menjadi kambing ya, walaupun begitu. Tapi kan Nabi Ibrahim tidak diberitahu.
Jadi bukan skenario, bukan seperti dalam film. Nanti kamu sembeli, nanti tak tuker. Nggak begitu. Sehingga dia pakai waro'ahu bil jabin. Jadi nggak ngelihat. Waktu gini tuh, apa tuh? Nah, dia nggak ngelihat begitu, nggak tega. Begitu disembeli, kambing. Gitu. Itu kejadian begitu. Nah, kita kembali sini. Al-aqsam yang qasimu ru'ya ila qismain, khasun bil anbiya wa amatun li jami'in nas. Nah, mimpi dibagi dua. Ada mimpi yang khusus ya dialami oleh nabi. Dan yang kedua, mimpi umum. Bukan pelakunya bukan nabi, tapi umumnya manusia. Wa fi mayali tafsirul dzalik. Sekarang yang pertama adalah mimpi nabi. Ru'yal anbiya haq, mimpi nabi adalah benar. Wa huwa masdarun min masadiri wahyi. Karena mimpi itu bagian dari wahyu. Sehingga saudara bisa bayangkan tertolak pendapat orang yang menegasikan hadis. Ya, ada orang yang tidak mau pakai hadis, menomorduakan. Dianggapnya itu bukan Quran. Sekarang saya ingin bertanya, kok Anda bisa tahu bahwa itu Quran dari siapa? Anda bisa tahu Iqra itu Quran itu dari siapa? Kan dari Nabi. Kalau saja Nabi tipe orang yang berkhianat, apa susahnya omongan dia sebut dengan wahyu? Kalau dia mau bohong, ya dia ngarang sendiri, ini wahyu. Apa susahnya? Tapi karena beliau jujur, beliau bisa membilang ini wahyu, ini omongan saya, ini hadis qudsi. Loh, nanti ada hadis qudsi tentang orang yang masuk masjid. Ini cerita tentang ada sifat Allah yang tidak disebut dalam Quran tapi ada dalam hadis, yaitu tertawa dan mesem. Tuh. Kalau mesem apa? Allah mesem menyaksikan orang yang masuk masjid bolak-balik. Orang yang berkunjung ke masjid bolak-balik, Allah mesem, sumringah, silakan. Seakan-akan begitu, dibuka pintunya, silakan. Ini rumahku. Kan masjidnya rumahnya Allah. Ya, tuan rumah pasti akan menyambut tamunya. Silakan. Makanya di Baitullah itu disebut orang haji namanya duyuf, ya kan? Tamu-tamu Allah. Masjid juga sama. Ketika kita masuk masjid, Allah itu menyambut kita dengan sumringah. Cuma sayang itu alam gaib. Terus yang kedua, tertawa. Allah tuh tertawa mendengar komplain dari hambanya. Dia berkata, ya Allah, saya udah di puncak kesedihan. Allah tertawa, padahal Allah tahu sebentar lagi cool gitu. Ya, sebentar lagi kalau ibarat permainan, dapat itu. Dia lagi nangis, ya Allah, dosanya banyak, sebentar lagi dikabulkan. Karena Allah kan tidak terbatas ilmunya, kalau kita kan terbatas. Sebab orang kalau sudah di puncak kesulitan itu biasanya sebentar lagi dapat. Sama dengan orang ngunduh kelapa, waduh ngos-ngosan, baru kelapa udah sebentar lagi. Tapi kalau belum capek nggak dapat. Maka salah satu keberhasilan itu ada juhdun, ya, kepayahan, energi yang dibuang tuh, besar. Maka energi yang dibuang besar itu dalam bahasa Islam namanya jihad. Wajahidu, untuk memperoleh keberhasilan kamu harus berjihad. Apa yang menjadi keinginanmu? Coba pikirin, kita punya keinginan apa? Baik apa enggak? Kalau baik, kenapa kamu usahanya melempem gitu? Memperjuangkannya enggak ada. Ya, kayak iya kayak enggak itu lemes gitu. Ya, kapan mau berhasil? Pengen anak berhasil, kenapa enggak diongkosi? Kenapa enggak diongkosi? Giliran merokok saben hari keluar. Ada yang begitu, Pak. Karena saya sebagai guru kan pernah
menjadi guru madrasah ibtidaiyah. Karena sudah semakin berat, barang-barang naik, maka mau tidak mau syahriah, istilahnya SPP harus dinaikkan. Berapa SPP yang dinaikkan? Seharga 1 batang rokok. 1 batang per hari tapi. Jadi akan dinaikkan setara dengan 1 batang rokok per hari. Kan orang ngerokok nggak mungkin cuma 1 kan? Ya, kalau Anda bengong berarti nggak pernah ngerokok. Tapi kalau jawabnya iya, berarti pengalaman. Ya, saya pengalaman ngerokok. Nggak mungkin cuma 1, lebih dari 1. Nah itu hasil rapatnya nolak. Apa nggak sedih tuh? Masyarakat menolak, nggak setuju. Padahal setara dengan sebatang per hari. SPP-nya itu dinaikkan. Kalau sekarang sebatang berapa itu? Kurang lebih sekarang 25.000 ya, saya dengar ya. Berarti 2.500. Jadi dinaikkan setara dengan 2.500. Mereka nolak. Ya, beratnya pendidikan ini. Sebab pendidikan itu include dengan biaya. Kalau Anda ingin pendidikan baik tapi murah, itu nggak ada ceritanya. Kecuali pemerintah. Nah, kalau pemerintah iya, biaya beasiswa ya. Tapi bukan berarti biayanya sedikit, besar, cuma dibantu kan. Nah, bedanya madrasah dengan sekolah Nasrani. Sekolah Nasrani itu subsidi silang. Jadi SPP-nya Marjuana itu kan, saya anak-anaknya sekolah di Marjuana dulu. Itu nggak semuanya sama. Ya, jadi wawancara dulu, Anda orang tuanya kerja di mana? Jadi yang pantas buat dia 75.000 contohnya per bulan ya. Nanti ada orang lain, wah direktur ini dikenakan 300.000. Nah satu dengan yang lain nggak tahu, tidak boleh tahu. Dan itu kebijakan tidak bisa digugat. Kalau kita merasa berat, yang benar aja Bu, masa saya diminta segitu, saya nggak punya penghasilan, bisa turun. Kita kalau di madrasah flat, kaya miskin sama aja. Nah itu, jadi pendidikan itu memang membutuhkan biaya besar. Jangan salah, tugas kita ya, tugas anak kita sebaik itu hanya belajar saja. Jadi kalau anak kita nggak ngerewangi bantu apapun, kita nggak usah sedih. Memang tugas dia belajar. Tapi kalau dia nggak belajar, kita marah. Boleh. Kalau dia nggak ngerewangi kita, sok nggak masalah. Sebab tugasmu hari ini belajar. Saya malah pernah membuka keran besar-besaran. Apapun yang kamu minta kaitannya dengan pendidikan, semahal apapun, asal buat pendidikan, akan papa kabulkan. Contohnya kamu minta tas, asal dipakai buat sekolah, tas yang bagus, alat tulis yang bagus, akan dikabulkan. Makanya waktu daftar bimbel nggak tanggung-tanggung, mulai 1 SMP sampai 3 SMA 6 tahun saya borong. Berapa dari 1 SMP sampai 3 SMA? Tuh, saya nego dengan Nurul Fikri. Berapa? 6 tahun ini berapa? Total. Ini jarang ada orangnya, biasanya dia setahun, setengah tahun ada di kredit. 6 tahun ini berapa? Direken sama dia. Biasanya kalau borongan tuh ada diskonnya. Ya kan? Nah, itu kemudian saya cicil. Itu kalau bahasa kita kelenger tuh sebenarnya biaya segitu. Tapi saya karena tahu investasi pendidikan itu investasi yang menjanjikan. Saya sadar tidak punya sawah, tidak punya properti, tidak punya kebun, tidak punya toko. Satu-satunya pendidikan. Jadi apalagi yang kita bisa berikan pada anak kecuali pendidikan. Makanya kalau dia nggak ngerewangi, saya nggak marah. Tapi kalau dia nggak belajar, saya marah. Karena kamu melalaikan tugas. Tugas orang tua
memberikan akomodasi, bimbingan, tapi tugasmu belajar. Jadi kalau saya lihat lalai, oh memang saya dengan istri beda pendekatan. Ini saya sampaikan supaya Anda tahu. Anak bungsu saya suka main game. Tuh. Setiap didapati nongkrongnya di padahal dia mestinya bimbel. Jadi caranya gimana untuk meneliti dia ke bimbel atau ke tempat game itu? Saya datang dulu ke tempat bimbel. Wih, nggak ada. Saya tanya dari tadi nggak datang. Tapi saya rahasiakan dengan istri saya. Karena istri saya kan emosi. Waduh, dia kalau sampai tempat game ini membiarkan anak-anak sekolah tetap masuk, tak bakar. Waduh, bilai ini. Jadi saya samperin dulu ke sana. Saya lihat, nggak ada. Saya omongin, kalau kamu terus-terusan begini, kamu lihat tuh orang yang nasibnya begitu. Saya tunjukin orang tuh. Kenapa ada orang pemulung? Kamu lihat tuh, kenapa ada orang berdasi di kantor? Mereka hidupnya kok beda. Kenapa itu? Karena kamu ini waktu kecilnya. Terus saja. Itu membekas dalam hati dia. Membekas sekali. Saya tidak memberikan kekerasan, tapi nasihat terus. Nasihat. Malah ada saudara saya ngomong, wah ini anak ini sableng nih. Sampai ngomong begitu, Pak. Menilai anak saya. Karena pada subuh, sholat subuh di sini, nggak pulang ke rumah. Saya cari-cari ada di loteng tempatnya. Tempat temennya. Main dia. Nah, saya menghadapi dengan sabar. Saya sampaikan waktu kamu muda ini harus manfaatkan dengan baik. Terus saya nasihati itu. Sampai ada tuduhan, ini anak udah nggak bener nih. Saya langsung marah. Kamu jangan sekali-kali menjudge sesuatu yang belum terjadi. Berikanlah doa. Berikanlah support. Jangan kau menjatuhkan. Saya bilang begitu. Benar. Terus saya. Ternyata dia berhasil. Bisa menyadari bahwa saya harus begitu. Nah, itulah hadirin, waktu kita sudah habis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Semoga Allah juga memudahkan hidup anak-anak kita, memberkahi mereka, serta mentakdirkan mereka menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.